PKS mau cari kambing hitam ya? Tuding PJ Heru bikin bangkrut Formula E 2023? Loh kan seperti kata Anies, Formula E rugi bandar sampai 4 tahun. Biang keroknya kan junjungan mudroan. Penyelenggaraan event-event internasional lainnya, semua itu pasti memerlukan pembiayaan dan datanya ada. Jadi yang kita protes itu sebenarnya bukan interpelasinya, tetapi prosedurnya itu harus prosedural. Gitu. Jadi Bamus itu nggak ada bahas di agendanya, itu tidak ada pembahasan tentang interpelasi. Tiba-tiba kemudian muncul interpelasi dan langsung diagendakan hari ini. Geser atau tetap. Oh, jadi 1 triliun itu bukan hanya satu event ini? Bukan. Jadi informasi baru, saudara, ini saya baru mendapatkan informasi dari juru bicara Formula E bahwa 1 triliun rupiah lebih itu bukan hanya satu event, tapi 5 kali event selama 5 tahun, 2020 sampai 2025. Di Jakarta semua, tempatnya kita belum tahu. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS, Suhud Alinuddin, meminta PT Jakpro untuk berani buka-bukaan perihal perhelatan Formula E 2023 di era PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Pasalnya, Suhud mendapatkan informasi bahwa ajang balap mobil elektrik warisan Anies tersebut merugi cukup besar. Padahal, kata Suhud, Formula E 2023 yang merupakan ajang kedua yang digelar di Jakarta mendapatkan dukungan dari BUMN hingga pemerintah pusat. Kecurigaan DPRD fraksi PKS tersebut bahwasanya Formula E 2023 merugi cukup besar lantaran hingga saat ini Jakpro belum juga mengungkapkan berapa total pendapatan dari ajang tersebut. Mengenai pertanyaan dari Suhud, Direktur Utama Jakpro Iwan Takmin mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses audit terkait penyelenggaraan Formula E. Loh, kok PKS nyalain PJ Heru? Harusnya dari awal emang gak diadain ya nih program bubrah? Selain Anies dong, kan Anies yang bikin event yang gak ada faedahnya bagi rakyat Jakarta. Anies juga yang ngebet dan buang-buang duit rakyat untuk komitmen fee yang sampai sekarang masih menjadi polemik. Emang pinter banget ya PKS nyari kambing hitam atas kebobrokan Anies. Mana nyalain BUMN dan pusat yang katanya full dukungan? Hello? Selain Anies dan Jakpro dong, karena selama Anies memimpin, Jakpro tidak pernah membagikan keuntungan berupa dividen kepada Pemprov Jakarta selaku pemegang saham mayoritas. Sampai-sampai Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rashidi, ikut menyoroti kinerja Jakpro. Alasan tak ada pembagian dividen adalah kondisi keuangan yang belum sehat. Jangan lari dari kenyataan ya, dan silakan PKS selaku pengusung Anies ikut mengklaim prestasi ini. Saat Jokowi puji Heru yang berhasil membebaskan lahan Sodetan Ciliwung dalam waktu relatif singkat, membuat gebrakan soal Formula E, PKS malah nyalain PJ Heru dan bungkam soal Anies. Jadi sudah sepantasnya Jakpro tak bisa bagi dividen adalah hasil kerja nyata dari Anies. Selamat untuk Anies. Berkat sentuhan kepemimpinannya, Jakpro sampai sakit dan tak bisa berikan cuan pada Pemprov DKI. Pada 2022, Pemprov DKI menggelontorkan penyertaan modal daerah sebesar 1,6 triliun kepada Jakpro. Pemberian dana yang super besar itu ternyata tak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Jakpro seolah diberikan uang hanya untuk dihabiskan tanpa memberi keuntungan apapun. Logika dasarnya adalah kalau untung maka akan dibagikan dividen. Kalau tidak ada dividen artinya buntung. Gimana mau kasih dividen? Lawang rugi melulu. Ngomong aja sukses menyelenggarakan Formula E, sukses menggelar Formula E, atau sukses mengangkat nama Anies. Kayaknya lebih cocok disebut menguntungkan Anies. Anies memang seolah ditakdirkan untuk membuat Jakarta kacau balau. Dia seolah hadir untuk membuat kemunduran bahkan kehancuran bagi Jakarta. Semoga saja ke depan tak ada lagi modal pemimpin seperti dia. Amit-amit kalau dia sampai jadi RI 1. Di tangan Anies apa yang sudah bagus malah jadi hancur, yang sudah hancur malah makin hancur. PKS harusnya melihat fakta ini agar logika mereka tak tertutup pembenaran atas Anies. Banyak masalah yang dibuat oleh Anies, terutama soal Formula E. Suka boros, suka bohong, dan sombong pula. Hanya orang stres yang membanggakan dan membela Anies seperti PKS. Jadi, bagaimana menurut Anda? Tegas, FIFA surati Erick Thohir untuk segera ganti rumput Stadion CIS. Tuh kan Drone, apa gua bilang? FIFA sendiri loh yang sebut rumput CIS wajib diganti. Mana bacot kalian sekarang? Jadi kita nggak usah polemik konsultan ini kan ada surat penunjukannya dari FIFA, bukan kita yang nunjuk gitu. Nah dari pantauan FIFA catatannya memang ada ya satu contoh yang di stadium ini harus ada perbaikan.
Tetapi memang khususnya yang satunya, ya memang FIFA menulis dengan black and white, ada seperti ini. Ya, dan ini juga menyangkut nanti semua akses dan semua gitu. Nah, terus kalau ditanya, oh apakah gara-gara Butisa sama Pak Erik ngelobi FIFA? Enggak, FIFA punya standarisasi yang jauh lebih tinggi dari kita. Dan umur dari FIFA ini bukan baru. Dia udah punya sistem yang mapan. Gitu. Dan punya membership yang jauh lebih banyak daripada tentu. Ya memang itulah kenyataannya, memang itulah faktanya. Makanya tidak heran jika stadion JIS ini tidak pernah sama sekali digunakan sebagai pertandingan internasional. Karena apa? Karena jika dinilai dari sisi keamanan dan kenyamanan, memang masih belum penuhi standar FIFA. Dan memang untuk rumput yang ada di JIS hari ini itu nggak sesuai standar, sehingga semuanya harus dibongkar, ganti semua, ganti total. Gila ini. 5 triliun loh, rumputnya nggak sesuai standar. Padahal sebelumnya yang namanya rumput di stadion JIS, wah sebelumnya tuh sempat dipamer-pamerin sama Anies gitu, yang dijanjikan kepada kelompok 212 atau orang-orang yang sholat Idul Adha di JIS gitu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut, ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal, ya. Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli ada agronomi untuk merumput di stadion. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA menginstruksikan rumput hybrid di JIS agar diganti. Erick Thohir meminta renovasi JIS tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran instruksi yang diminta oleh FIFA dan sebagai upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Selasa 25 Juli, Erick Thohir menunjukkan surat FIFA dan bagian yang dimaksud sebagai instruksi dan rekomendasi FIFA untuk Stadion JIS. Kata Erick Thohir, di sini FIFA bilang soal rumput hybrid salah satunya memang harus diperbaiki karena jika tidak akan jadi masalah dan makanya harus diganti, kata Erick Thohir. Erick pun mengingatkan bahwa segala macam standar yang ditetapkan untuk Piala Dunia U17 datangnya dari FIFA. Erick berkata, dari FIFA catatannya adalah JIS yang diprioritaskan, yang bisa menentukan standar itu kan FIFA sendiri. Kita hanya mengusulkan calon stadion. Erick menyatakan PSSI tidak mau terseret pada pembahasan JIS yang kemudian mengarah pada isu politik. Bagi Erick Thohir, renovasi JIS adalah langkah yang diambil sebagai bentuk persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Erick berkata, kita di PSSI tidak mungkin bermain di isu politik. Kita ingin sukseskan U17. Saya bersabar tidak ingin statement yang lebar. Tentu dengan surat tertulis FIFA ini keberlanjutan dari ratas atau rapat terbatas dan ini makanya ada renovasi. Utusan FIFA bakal datang ke Indonesia diperkirakan 28 Juli mendatang dan akan melakukan pengecekan hingga 2 Agustus. Sebelumnya, Erick Thohir meyakini jika FIFA datang saat ini untuk mengecek JIS yang memang belum standar, maka JIS akan dicoret dari daftar stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Sungguh disayangkan bukan? Maka dari itu, pemerintah melakukan renovasi JIS. Kata Erick Thohir, nah kemarin dibilang jangan dipolemikan antara JIS dan U17 ya. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah niatnya itu, kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman sama saya, dicoret-dicoret gitu, kata Erick. Erick menyebut pemerintah ingin memastikan agar JIS bisa lolos kualifikasi FIFA. Yang meminta agar soal rumput JIS tidak usah diperdebatkan. Kata Erick, nah itu, niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS bisa menjadi bagian kualifikasi. Rumput misalnya, kan itu jelas, kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput. Rumput itu kan ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit gitu kan. Rumput yang di JIS itu lihat di lapangan latihan, rumput yang dipakai di lapangan latihan bagus, karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam mataharinya kurang, jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi, perlu rumput jenis lain, kata Erick.
Sekali lagi Erick menegaskan tidak ada pihak yang saling menyalahkan mengenai JIS ini. Erick ingin stadion yang diajukan untuk venue Piala Dunia U17 bisa lolos standar FIFA. Kata Erick, ini bukan soal salah-salahan, kita mau supaya ini lolos. Saya bilang kita harus melakukan sebelum FIFA datang. Kita bagusin dulu lapangan, yang kita dorong ada 6-8 lapangan, kata Erick. Orang mau kerja benar-benar malah dihujat sama kubu Anies. Semua kerja keras agar JIS bisa dipakai sesuai dengan kodratnya sebagai stadion. Siapa yang mau menggelar konser musik di JIS? Kalau hasilnya para penonton marah dan kecewa, seperti kejadian di konser Dewa 19. Masih banyak loh lokasi lain seperti GBK, di Sentul, di BSD, yang tidak pernah tuh menimbulkan trauma untuk para penontonnya. Biaya operasional termasuk pemeliharaan JIS gede banget loh, mencapai 220 miliar per tahun. Kalau nggak dari sewa stadion, emang dari duit Nana lo, Drun? Apakah Anies dulu sampai terpikir bagaimana cara JIS mendapatkan biaya operasional sebanyak itu? Kita yakin nggak ya? Mungkin bagi Anies lagi JIS bisa dipakai untuk sholat id, maka duit akan mengucur dari langit. Pembelaan dari kubu Anies begitu gampang dipatahkan, malah juga menjadi bahan tertawaan, bahan lelucon, bikin citra Anies semakin nyungsep. Jadi bagaimana menurut Anda?